Saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana hidup bebas dari utang. Dalam Yesaya pasal 30, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 14, Tuhan berkali-kali mengatakan celaka anak-anak pemberontak yang mengharapkan bantuan dari Firaun, dari Mesir. Itu adalah sebagai gambaran dari orang-orang berduit, sebagai gambaran dari sesuatu investasi yang membuat kita dibantu dengan cepat, dalam waktu singkat, dengan jumlah yang banyak. Intinya mencari jalan yang gampang lah saudara. Nah kemudian Tuhan menjelaskan lebih jauh akibat-akibat dari yang dilakukan kalau kita tuh mengandalkan orang yang berduit, supaya dengan harapan bisa dapat solusi yang cepat. Kemudian di ayat yang ke-15 Tuhan memberikan satu solusi. Nah kalau kita sudah salah jalan saudara, kita mengandalkan orang lain dari pinjaman hutang. Nah di ayat yang ke-15 ini yang Tuhan sarankan, kalau kita sudah bahasa Jawanya itu kadung, terlanjur ya saudara. Tuhan bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kunci yang harus kita lakukan adalah tinggal tenang dengan bertobat dan tinggal diam. Saya mau kasih satu kesaksian aja supaya saudara bisa membayangkan seperti apa ini harus kita lakukan. Ada seorang teman yang terlibat hutang kartu kredit dalam jumlah yang cukup banyak. Sekian lama sampai jumlahnya cukup besar saudara. Nah langkah yang saya sarankan ke dia salah satunya adalah ayat ini, bertobat. Artinya bertobat ya otomatis jangan pakai kartu kredit lagi. Arti bertobat berarti ya jangan gali lubang tutup lubang lagi. Setiap kali saudara gali lubang tutup lubang lagi, saudara tidak akan pernah selesaikan masalah. Saudara harus bertobat dulu, artinya berhenti dari apa yang bikin saudara terjebak dalam hutang. Berhenti jangan ngutang lagi, berhenti jangan mencari pinjaman lagi, berhenti jangan gesek kartu kredit lagi untuk mendapatkan uang tunai, berhenti jangan lagi mencari pinjaman dari siapapun. Saudara banyak yang mungkin protes dengan pengertian ini. Kenapa? Karena loh saya nggak bisa, karena ini waktu jalan terus bu, saya mesti bayar. Iya, tapi Tuhan bilang bertobat dulu. Dan yang berikutnya dituliskan di ayat ini adalah tinggal diam. Wah saudara, siapa yang bisa tahan? Anda bisa bayangkan setiap bulan terkejar pada tanggal-tanggal tertentu, suruh diam. Suruh diam, waduh, nggak bisa, nggak gampang. Makanya ayat firman Tuhan sudah menuliskan begini di ayat 16. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Alkitab sudah menjelaskan. Saudara kalau tidak bisa bertobat, berhenti dulu. Terus tidak bisa diem. Dan saudara kepingin cepat. Saudara malah tidak bisa cepat. Saudara akan malah jatuh lebih dalam, saudara akan makin runyam. Sampai Tuhan bilang begini, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Intinya gini, yang ngancam itu aja sedikit tapi kita udah ketakutan. Hidup kita gak akan pernah tenang, hidup kita gak akan pernah damai sejahtera. Jadi langkah kedua yang harus dilakukan setelah mendengarkan Tuhan adalah Anda dan saya harus belajar bertobat, tinggal diam. Saya tahu tinggal diam itu tidak gampang. Apalagi kalau kita sudah biasa mobile, tinggal di kota besar yang nggak pernah bisa belajar diam. Tapi saudara tahu nggak, diam itu adalah sebuah ibadah loh. Dan ternyata diam itu punya kuasa loh. Makanya di dalam Mazmur 37 ada ayat yang menuliskan begini, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan, maka terangmu akan bercahaya seperti rembang tengah hari. Jadi diam itu juga merupakan salah satu kunci untuk menarik kuasa berkat Tuhan.
Tapi masalahnya banyak dari kita yang nggak bisa diam, saudara. Tapi kita harus diam. Nah, salah satu teman yang saya ceritakan tadi, yang mempunyai hutang banyak karena kartu kredit, saya bilang bertobat, berhenti kartu kreditnya. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia buang semua kartu kreditnya. Karena kalau disimpan, ntar tergoda lagi untuk ambil. Dia benar-benar kasih itu kartu kredit, dititipkan ke teman yang dia sudah janjian, kamu harus keras, kamu nggak boleh kasih aku kartu kredit ini walaupun aku mohon-mohon. Intinya dia tuh belajar untuk niat, untuk memulai, lalu dia kasih itu kartu kredit ke temannya, dititipkan, dan dia benar-benar, waduh, seperti ulet kepanasan, saudara, nggak gampang banget. Dan ini merupakan masa-masa yang susah. Saya bisa menyadarin ini masa-masa yang susah. Tapi Tuhan bilang diem. Artinya begini, ketika saudara nggak tahan, kartu kredit sudah nggak ada, saudara jangan cari cara lain untuk telepon, cari pinjaman. Sama aja bohong. Ini fase yang saya tahu berat, tapi harus saudara lewati. Sama seperti orang yang kecanduan narkoba ya, ketika obat itu tidak dikasih, dia akan meriang, dia akan panas dingin, dan itu sampai teriak-teriak, halusinasi. Saudara, kalau itu terjadi, saudara masuk ke kamar, nangis ke Tuhan, berteriak sama Tuhan. Saudara mau kejang-kejang kayak, saudara mau bergulat kayak, tapi intinya tetap di kamar, berteriak sama Tuhan, berseru, bagian bertobat dan tinggal diam. Harus saudara jalanin. Dan apa yang akan terjadi nanti? Nanti saudara akan dengarkan dari kesaksian saya, pengajaran saya di serial berikutnya. Tuhan memberkati.